Semoga kalian semua sehat. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Rider of Justice tahun 2020. Yang mana ada seorang pasukan khusus yang mengambil cuti dari militer demi membalaskan dendam kematian istrinya. Kepada para gangster paling disegani di Denmark. Penasaran dengan alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita diperlihatkan seorang kakek bersama cucunya hendak membeli sepeda berwarna biru. Namun saat di sana penjual itu hanya mempunyai sepeda berwarna merah. Pada akhirnya si penjual menyuruh kakek itu kembali lagi nanti dan ia akan menyediakan sepeda berwarna biru. Setelah itu si penjual langsung menghubungi anak buahnya untuk mencuri sepeda warna biru di area sekolah. Esok harinya ternyata pemilik sepeda itu bernama Matilda. Dan karena sepedanya telah dicuri, ia kesusahan untuk berangkat ke sekolah. Ditambah lagi mobil yang sering ibunya gunakan ternyata malah mogok. Lalu ibu Matilda menghubungi si ayah yang kebetulan akan pulang setelah selesai berperang di Afghanistan. Namun sayangnya ayah Matilda yang bernama Markus ini orangnya dia mengatakan kalau ia harus menjalani latihan terlebih dahulu selama 3 bulan dan tak bisa pulang sesuai janjinya. Pada akhirnya mau tidak mau Matilda dan ibunya harus menunggu lagi selama 3 bulan untuk bertemu ayahnya yaitu Markus. Setelah itu Matilda yang akan berangkat ke sekolah akhirnya memutuskan untuk naik kereta diantar oleh ibunya. Di sisi lain kita diperkenalkan dengan dua pria yang bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan. Pria itu bernama Otto, dan teman-temannya bernama Lennart. Namun karena Otto dan Lennart tidak bisa mencapai target perusahaan, pada akhirnya mereka berdua dipecat pada hari itu juga. Singkat cerita Otto terlihat hendak pulang menggunakan sebuah kereta. Di sana ia melihat seorang pria yang membuang makanannya yang padahal belum sama sekali dia makan. Lalu dia juga melihat laki-laki bertato yang cukup sangar berada di kereta itu. Tak lama kemudian Matilda dan ibunya juga datang menaiki kereta tersebut. Otto yang melihat ibu Matilda berdiri karena tidak mendapatkan tempat duduk, dia pun menyuruh ibu Matilda untuk duduk di tempat duduknya. Ketika kereta itu berjalan tiba-tiba sebuah kecelakaan menimpa mereka. Ibu Matilda dan orang-orang yang sedang duduk di samping harus tewas mengenaskan. Singkat cerita yang hanya mendapat luka ringan. Ia hendak pulang rumahnya. Namun ketika ia berjalan ia melihat Matilda yang tengah shock akibat kepergian ibunya. Di balik itu Markus didatangi atasannya untuk mengatakan kalau Markus harus segera mengambil cuti karena istrinya kini telah tiada. Singkat cerita Markus pulang untuk menemui Matilda. Markus merasa bersalah karena ia tak bisa melindungi istrinya dan hanya sibuk bekerja. Setelah itu Markus pergi ke rumah sakit untuk melihat jasad istrinya. Di sana dokter tidak menyarankan Markus untuk melihatnya karena akan menimbulkan trauma atau depresi. Namun Markus memaksa ingin melihat istrinya untuk terakhir kali. Kembali ke Otto. Saat dia di rumah ia melihat berita kalau peristiwa di kereta itu juga menewaskan ketua gangster nama Eagle. Otto yang mengetahui kalau gangster Eagle adalah musuh bebuyutan gangster Justice. Ia berspekulasi kalau peristiwa di kereta itu bukanlah kecelakaan melainkan disengaja. Tak pikir panjang Otto langsung mendatangi kepolisian dan mengatakan semuanya. Ia juga sempat melihat di kereta itu ada seorang pria yang membuang makanan yang belum sama sekali dia makan. Dan orang itu keluar dari kereta sebelum kecelakaan itu terjadi. Di sini polisi yang mendengar itu semua hanya beranggapan kalau Otot sedang mengarang lagi pula tidak ada bukti apa-apa untuk menuduh geng Justice melakukan hal tersebut. Besok harinya Otto menemui temannya yaitu Lennart. Otto meminta Lennart untuk membobol server kereta api. Yaitu untuk mengetahui siapa orang yang membuang makanan lalu keluar dari kereta sebelum kecelakaan itu terjadi. Otto sangat yakin kalau orang tersebutlah yang membuat kecelakaan itu terjadi. Otto juga menganggap kalau para polisi tidak akan mengusut kasus tersebut dan akan tetap menganggap kalau kejadian itu hanya sebuah kecelakaan biasa.
Jeg skal alligevel have fornyet mit CrossFit-kort. Di sisi lain Markus dan Matilda masih merasa sangat kehilangan atas meninggalnya sang ibu. Markus sendiri selalu menyembunyikan kesedihannya agar Matilda cepat melupakan kejadian tersebut. Tak lama kemudian Otto dan Lenar mendatangi rumah Matilda dan bertemu dengan Markus. Markus bertanya, bagaimana Otto dan Lenar menemukan rumahnya? Otto menjawab kalau hal tersebut adalah sesuatu yang sangat mudah, yaitu karena Lenar adalah ahli pembobol server. Melalui server yang dibobol oleh mereka, mereka tahu kalau ayah Matilda adalah seorang tentara khusus. Di sana mereka ingin menjelaskan kalau kecelakaan kereta itu adalah hal yang disengaja. Mereka meminta Markus untuk ikut mengusut kasus tersebut. Markus yang mendengar hal itu langsung menyuruh mereka mengobrol lebih jelas di gudangnya. Di gudang itu mereka menjelaskan kalau Otto melihat pria yang sangat dia curiga telah membuat kereta itu seolah-olah mengalami kecelakaan. Karena di dalam kereta itu juga ada ketua gangster yang sepertinya sedang diincar. Otto juga menjelaskan kalau ia sudah melaporkan ke polisi. Namun polisi tetap yakin dan beranggapan kalau peristiwa itu hanya sebuah kecelakaan biasa. Markus yang mengetahui kalau istrinya tewas bukan karena kecelakaan biasa tentu ia bertekad untuk segera membalaskan dendamnya. Markus meminta Otto dan Lenar menemukan identitas orang yang dicurigainya itu. Namun sayangnya di sini Otto dan Lenar hanya dapat menemukan foto yang terekam di CCTV dan tidak tahu sama sekali tentang identitas orang tersebut. Setelah itu Otto dan Lenar memutuskan menemui seorang temannya yang dapat mendeteksi pengenal wajah. Agar mereka bisa menemukan identitas orang yang dicurigainya itu. Esok harinya mereka menemui teman mereka bernama Emen. Emen adalah pria besar yang terlihat boloho namun sangat jenius. Seharian mereka terus mencocokkan data untuk menemukan tersangka di komputer milik Emen. Namun sayangnya masih belum juga berhasil. Hingga Lenar menyuruh Emen untuk menurunkan tingkat akurasinya menjadi 95%. Namun menjelaskan kalau standar akurasi adalah 99%. Dan apabila diturunkan ditakutkan menjadi salah orang. Lenar tetap memaksa karena ia sudah sangat bosan menunggunya. Pada akhirnya Emen menurunkan tingkat akurasi itu menjadi 95%. Dan ternyata mereka berhasil menemukan pria yang selama ini mereka cari. Diketahui kalau pria itu bernama Pele dan ia adalah adik kandung dari ketua gangster Juatis. Mengetahui hal itu Otto semakin yakin kalau motif dari kecelakaan itu adalah bentuk serangan gangster Justice kepada ketua gangster Eagle. Di sisi lain Markus sangat marah karena Matilda pulang larut malam. Saat Markus melihatnya ternyata Matilda sedang bersama pacarnya. Di sana Markus menyuruh Matilda untuk segera masuk. Namun pacar Matilda yang bernama Siri malah mengatakan dasar si aki-aki koplok. Markus yang mendengar hal itu langsung berbalik dan menamparkan Siri. Matilda yang melihat hal itu merasa sangat kecewa terhadap Markus yang terus saja berbuat arogan. Di dalam rumah Markus hanya bisa meminta maaf kepada Matilda atas kejadian tersebut. Besok harinya saat Matilda hendak berangkat ke sekolah, Markus menyuruh Matilda membawa pacarnya ke rumah agar Markus bisa meminta maaf. Tak lama kemudian Markus kedatangan Otto dan kedua temannya. Di sana mereka menunjukkan identitas pelaku kejadian itu. Tak pikir panjang mereka berempat langsung bergegas ke rumah Pele yaitu adik dari ketua gangster Justice. Sesampainya di sana Markus bertanya perihal peristiwa kejadian di kereta. Namun Pele malah langsung menodongkan pistol dan menyuruh mereka pergi. Saat hendak naik mobil Markus langsung berbalik untuk mematahkan leher Pele. Otto dan temannya sangat kaget karena melihat hal tersebut. Lalu mereka yang takut sidik jari Markus bisa ditemukan polisi. Akhirnya Lenar hendak menghapusnya dengan deterjen. Emen yang sangat membenci para gangster. Terus menendang Pele yang padahal sudah tidak bernyawa. Tentu Lenar berusaha menghentikan itu dan menyuruh Emen untuk segera pergi ke mobil. Lenar menyuruh mereka untuk menunggu di mobil sementara dirinya akan membersihkan tempat itu. Namun saat mengambil deterjen di dalam, Lenar menemukan seorang pria yang sedang disekap. Lenar yang ketakutan malah langsung bergegas ke mobil.
Malam harinya Matilda yang membawa Shiri pacarnya untuk makan malam bersama Markus. Di sana Matilda menyuruh Markus untuk berkonsultasi dengan psikiater karena dia sering berbuat arogan pasca perang. Apalagi baru-baru ini juga istrinya baru saja meninggal. Namun Markus menolak hal tersebut karena dari dulu wataknya memang sudah sangat keras. Setelah makan Markus pergi ke ruang tengah untuk merokok sebat. Di sana dia melihat berita tentang kejadian gangster justice yang terus menghabisi orang tanpa belas kasihan. Sampai pada saat itu juga, Markus bertekad untuk membasmi semua gangster justice. Esok harinya Markus meminta Otto dan temannya berkumpul. Di sini Markus meminta mereka untuk memberikan semua identitas geng justice. Karena sekarang Markus akan menghabisi mereka semua. Lenar dan Emen langsung setuju untuk membantu. Namun sepertinya Otto kurang suka karena mereka akan terlibat dalam pembantaian. Karena terus dipaksa akhirnya Otto mau ikut bergabung. Lalu mereka akan pergi ke rumah Emen untuk mencari identitas para gangster itu. Saat hendak pergi ternyata Matilda datang. Otto sendiri langsung bersembunyi karena takut marah karena dulu pernah menyuruh ibunya duduk di kursinya sebelum kecelakaan. Lalu Matilda menanyakan kenapa Otto bersembunyi. Lenar dan Emen menjelaskan kalau mereka adalah psikiater yang diminta ayahnya datang. Sementara Otto kebetulan teman mereka. Matilda sangat senang karena kini ayahnya mau berkonsultasi dengan psikiater. Di balik itu orang yang dulu disandera oleh Pele adik sang ketua. Kini diinterogasi oleh sang ketua yang bernama Tandem. Di sana Tandem. Di sana dia menanyakan siapa orang yang telah menghabisi Pele adiknya. Diketahui kalau pria yang disandera itu bernama Bodaska. Tandem mengancam apabila Bodaska tidak memberitahunya dia akan dihabisi. Bodaska yang ketakutan mengatakan kalau dirinya hanya mendengar orang yang menghabisi Pele terus menyebut nama Emen. Hingga mereka akan mencari nama Emen. Di waktu-waktu yang sama Markus dan yang lain memutuskan untuk mencari identitas gangster itu di gudang milik Markus, yaitu agar Matilda tidak curiga tentang apa yang akan mereka lakukan. Namun karena komputer di sana terlalu butut, Emen menyuruh Markus dan yang lain mengambil komputer di rumahnya. Pada akhirnya mereka bertiga bergegas ke rumah Emen untuk mengambil komputer tersebut. Namun saat sampai di sana ternyata sudah ada gangster yang sedang mengintai rumah Emen. Saat mereka hendak masuk rumah, tiba-tiba gangster itu menyerang mereka. Namun Markus yang merupakan seorang pasukan khusus tak begitu sulit menghabisi mereka semua. Ternyata di mobil mereka juga ada Bodaska. Dia pun langsung diselamatkan oleh mereka dan akan dibawa ke rumah Markus. Sesampainya di rumah akhirnya Markus menyuruh mereka semua untuk tinggal sementara di sini, agar mereka lebih aman dari serangan gangster tersebut. Terlihat di sana mereka semua menjadi semakin akrab dengan Matilda. Esok harinya Markus mengajari mereka cara menembak, agar mereka bisa menjaga diri masing-masing dari semua serangan gangster yang kapan saja bisa datang. Di sisi lain para gangster itu sudah tahu kalau Emen mempunyai teman dekat bernama Otto. Dan sang ketua menyuruh anak buahnya untuk mencari Emen atau Otto. I'm here. Otto. Malam harinya Otto dan Matilda menjadi semakin dekat. Bahkan pada saat itu Matilda menyuruh pacarnya untuk memotret dirinya bersama Otto untuk diupload di Instagram. Sementara Markus dan Emen kini berhasil membajak ponsel para gangster. Dan diketahui kalau sebagian gangster itu akan berkumpul di sebuah bar. Singkat cerita mereka sudah di depan bar tersebut. Lalu saat melihat para gangster itu hendak pulang, Markus langsung menghabisi mereka. Emen yang tadinya berniat membantu, ia tidak tega ketika hendak menghabisi satu orang, hingga Markus menyelesaikan semuanya. Esok harinya ketika geng Justice sedang berkumpul, salah satu anak mereka menemukan video Otto. Hal itu diketahui karena Sri telah mengupload video di Instagram miliknya. Kebetulan juga anak itu satu sekolah dengan Shiri.
Di sisi lain Lenar yang sedang berbincang dengan Bodaska. Di sana Lenar bertanya kenapa dia sampai disekap oleh Pele. Dia menjelaskan kalau dirinya anak yang telah dijual ibunya untuk menjadi gigolo. Lenar juga bertanya apa Bodaska tahu tentang kecelakaan kereta api yang menewaskan banyak orang. Bodaska menjawab, kalau semua orang di Denmark tentu tahu akan peristiwa itu. Namun pada saat kejadian itu ia sedang bersama Pele di Jerman. Mendengar hal itu Lenar sangat kaget. Karena ternyata selama ini mereka salah orang. Pele dan gangster Justice tidak ada hubungannya dengan kejadian kereta tersebut. Saat dicek di komputer ternyata benar saja Pele dan orang yang mereka cari selama ini ternyata berbeda. Kemudian mereka melaporkan hal tersebut pada Markus. Tentu Markus sangat kecewa karena ia telah salah menargetkan seseorang. Terlebih lagi kini harus berurusan dengan gangster paling ditakuti di Denmark. Dengan rasa kecewa Markus langsung masuk ke kamar mandi dan merusak semua barang yang ada di sana. Otto sendiri berusaha menenangkan Markus. Diketahui orang yang mereka cari selama ini adalah seseorang yang bekerja di stasiun kereta api itu. Dan dia adalah orang Turki yang bekerja di Denmark. Namun faktanya memang peristiwa pada saat itu murni kecelakaan biasa tanpa ada yang menyabotase. Esok harinya di kediaman Sri kedatangan gangster Justice. Mereka datang ke sana untuk mencari tahu keberadaan Emen dan Otto. Shiri yang terus dipatahkan jari-jarinya akhirnya memberitahu di mana mereka. Tak berselang lama Markus yang sedang terdiam. Ia merasa curiga dengan keadaan sekitar rumahnya. Lalu ia berlari ke dalam dan menyelamatkan anaknya. Hingga terjadi tembakan yang membabi buta. Markus yang terkena tembakan lalu menyuruh Matilda untuk bersembunyi di kamar. Karena dirinya akan bertekad menghabisi mereka semua. Setelah itu Markus pergi mengambil senjata dan menghabisi mereka satu persatu. Namun sayangnya Matilda berhasil dibawa oleh tandem sang ketua. Kemudian pada akhirnya Markus menyerah karena Matilda dan Shiri kini sudah ditawan. Markus pasrah dan meminta mereka untuk menghabisi saja dirinya. Saat mereka hendak menembak Markus tiba-tiba Otto dan yang lain langsung memberondong para gangster itu. Markus juga turut ikut membantu menghabisi mereka. Matilda yang terkena tembakan di lengan kiri. Ia langsung dipeluk dan diangkat oleh Markus. Sementara ambulans akan datang beberapa saat lagi, Markus berkata. Kalau dia sangat meminta maaf kepada Matilda dan Markus sekarang sudah tidak bisa merasakan lagi tubuhnya. Karena kita tahu Markus juga beberapa kali terkena tembakan. Tepat pada malam hari Natal, terlihat Markus dan yang lain sedang berkumpul. Markus dan Matilda kini sudah menganggap Otto dan yang lain adalah saudara mereka. Di balik itu si kakek yang hendak membelikan sepeda berwarna biru, yang kita lihat di awal film, kini sudah mendapatkannya dan diberikan ke cucunya sebagai hadiah Natal. Yang kita tahu itu adalah sepeda milik Matilda yang telah dicuri. Dan karena sepeda itu dicuri menyebabkan semua kekacauan ini terjadi. Dan film pun memaamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang dapat kita ambil dari cerita film ini jangan membeli barang second yang kita tidak tahu asalnya dari mana.